Inter berhasil comeback dari AC Monza. Inter Milan nyaris dipermalukan kesebelasan juru kunci Serie A, Monza, dalam laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu 9 Maret dini hari waktu Indonesia. Lautaro Martinez sempat membuat gawang Monza bobol melalui penyelesaian dari jarak dekat, namun setelah dianalisis oleh VAR, gol dibatalkan karena handsball. Advertisement. Scroll to continue with content. Batal unggul, Inter malah lantas kebobolan. Monza mencetak gol melalui Samuele Birindelli pada menit ke-32. Dikejutkan gol tim tamu, Inter kian bersemangat mencetak gol. Bukan gol yang didapat, gawang Josep Martinez lagi-lagi dibobol. Sepakan akurat Balde Diao Keita mengoyak gawang Inter pada menit ke-44. Setelah tertinggal 0-2, Inter bisa langsung merespons cepat ketertinggalan. Umpan sundulan Denzel Dumfries bisa dilanjutkan Arnautovic pada masa injury time. Tertinggal 1-2 pada babak pertama, Inter giat merangsek ke kotak penalti Monza sembari meminimalisasi kesalahan. Pada menit ke-64 Inter menyamakan kedudukan. Calhanoglu memanfaatkan umpan Jan Bisek untuk melepaskan sepakan jarak jauh. Setelah skor seimbang, Inter tak henti menyerang. Target 3 poin jadi harga mati anak asuh Simone Inzaghi. Serangan La Beniamata yang tak berkesudahan berbuah hasil. Bola sundulan Lautaro yang ditepis kiper Stefano Turati dianggap sudah melewati garis. Inter berbalik memimpin 3-2. Dengan hasil ini Inter makin mantap di puncak klasemen dengan 61 poin. Sedangkan AC Monza sendiri harus terpaku di dasar klasemen dengan 14 poin. Piotr Zielinski cedera saat hadapi Monza, Inter menunggu hasil pemeriksaan. Piotr Zielinski mengalami masalah fisik hanya 3 menit setelah masuk lapangan dalam laga Inter versus Monza di San Siro. Gelandang asal Polandia itu masuk pada menit ke-70, menggantikan Henrikh Mkhitaryan, sementara Markus Thuram masuk menggantikan Marko Arnautovic. Namun, tak lama setelah bergabung dalam permainan, tepatnya pada menit 73 Zielinski tiba-tiba terjatuh tanpa kontak fisik dengan pemain lain. Saat itu, skor masih imbang 2-2. Lautaro Martinez, yang berada di dekatnya, langsung meminta tim medis Inter untuk masuk ke lapangan. Dengan bantuan staf medis, Zielinski akhirnya bisa bangkit dan meninggalkan lapangan dengan berjalan tertatih. Awalnya, Simone Inzaghi berencana memasukkan Davide Fratesi, tetapi akhirnya memutuskan untuk memainkan Joaquin Correa sebagai pergantian terakhir. Saat ini, Inter masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi Zielinski. Cedera ini menjadi kabar buruk bagi Nerazzurri, terutama menjelang laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Jika Piotr Zielinski mengalami cedera betis ringan, ia bisa kembali dalam waktu 1-2 minggu. Namun, jika cederanya lebih serius, ia bisa absen lebih lama, bahkan hingga beberapa bulan, tergantung pada hasil pemeriksaan medis. Hakan Calhanoglu tegaskan diri, Inter punya mentalitas yang tepat untuk treble. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, menegaskan bahwa timnya memiliki mentalitas yang tepat untuk meraih treble musim ini setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Monza. Dalam wawancara dengan DAZN, Calhanoglu mengakui bahwa laga melawan Monza tidak mudah, meskipun lawan berada di posisi terbawah klasemen. Mereka tim yang bagus, ujarnya. Monza mengejutkan Inter dengan unggul 2-0 di babak pertama, tetapi Nerazzurri berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Inter masih bersaing di 3 kompetisi besar, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia, serta memiliki peluang untuk menutup musim dengan Piala Dunia antar klub. Kami memiliki mentalitas yang tepat untuk meraih treble. Kami ingin memenangkan segalanya dan memberikan sesuatu yang besar kepada para penggemar. Tapi perjalanan masih panjang, kami harus melangkah selangkah demi selangkah. Dalam kesempatan yang sama, Calhanoglu juga berbicara mengenai peran penting Marko Arnautovic di tim. Kami tahu dia sangat penting bagi kami. Dia pemain yang berpengalaman. Dia pernah memiliki momen luar biasa bersama Inter di masa lalu. Dan di ruang ganti, dia adalah sosok yang selalu mengangkat semangat tim di saat-saat sulit. Kemenangan atas Monza semakin mengukuhkan posisi Inter di puncak klasemen Serie A. Selanjutnya, Inter akan menghadapi Feyenoord dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, di mana mereka berpeluang memastikan tiket ke perempat final. Inter siapkan kontrak baru untuk Markus Thuram dengan penghapusan klausul pelepasan. Setelah mencetak gol ke gawang Feyenoord, Markus Thuram akan kembali memimpin lini serang Inter dalam laga melawan Monza. Simone Inzaghi ingin memberinya lebih banyak menit bermain agar kembali ke kondisi terbaiknya, terutama menjelang laga penting melawan Atalanta. Di sisi lain, manajemen Inter juga mulai merencanakan masa depan sang striker asal Prancis.
Thuram saat ini terikat kontrak dengan Inter hingga 2028 dengan gaji 6 juta euro per musim. Namun, yang menjadi perhatian adalah adanya klausul pelepasan sebesar 85 juta euro, yang memungkinkan klub manapun merekrutnya tanpa negosiasi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter ingin menghapus klausul ini untuk mencegah kemungkinan kehilangan sang pemain di musim panas. Sebagai gantinya, mereka siap menawarkan kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya di lapangan. Saat ini, Thuram merupakan pemain dengan gaji tertinggi keempat di skuad Inter, setelah Lautaro Martinez, 9 juta euro, serta Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu, 6,5 juta euro. Thuram belum mencetak gol di Serie A sejak 19 Januari melawan Empoli. Sebelumnya, ia mencetak 12 gol dalam 19 pertandingan, dan kini ia berambisi mengembalikan performa terbaiknya demi membantu Inter dalam perebutan gelar juara. Di bawah kepemilikan Oaktree, Inter memang ingin menekan pengeluaran tim, tetapi tanpa melemahkan skuad. Sejumlah pemain kunci sudah mendapatkan kontrak baru dengan gaji lebih tinggi, menandakan bahwa proyek Inter tetap fokus mempertahankan pemain terbaiknya. Karena itu, Inter tidak ingin kehilangan Thuram, dan pembicaraan mengenai kontrak baru serta penghapusan klausul pelepasannya diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Simone Inzaghi pinta Nikopa sebagai hadiah di bursa transfer. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, telah menetapkan Nikopa sebagai target utama dalam bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang serang berbakat milik Como itu dianggap sebagai tambahan sempurna bagi skuad Nerazzurri yang tengah dibangun. Menurut laporan Tuttosport, Inter siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 20 tahun tersebut, meskipun ada tantangan besar dalam negosiasi. Salah satu hambatan utama bagi Inter adalah klausul buyback yang dimiliki Real Madrid. Los Blancos masih memiliki opsi untuk membawa kembali pemain muda asal Argentina tersebut. Selain itu, Como tidak ingin kehilangan Nikopas dengan mudah. Pemain ini telah menjadi bagian tak tergantikan dalam skema permainan CSC Fabregas, yang ingin mempertahankannya demi ambisi klub di musim depan. Meski demikian, Inter memiliki keunggulan tersendiri dalam upaya merekrut Nikopas. Koneksi Javier Zanetti, legenda Inter, memiliki hubungan dekat dengan ayah Nico, Pablo Paz, yang juga mantan pesepak bola Argentina. Kedekatan ini bisa menjadi faktor kunci dalam membujuk sang pemain untuk memilih San Siro sebagai destinasi berikutnya. Kesempatan bermain di tim utama Inter, dengan Henrikh Mkhitaryan yang mendekati masa pensiun, Inter bisa menawarkan posisi inti kepada Nikopas. Ini menjadi keuntungan bagi sang pemain muda yang ingin berkembang dan mendapatkan lebih banyak jam bermain di level tertinggi. Italia ingin naturalisasi Santiago Castro, hal yang bisa menguntungkan Inter. Setelah sukses mendatangkan Matteo Retegui, tim nasional Italia kini berusaha merebut Santiago Castro dari Argentina. Striker muda milik Bologna, yang juga menjadi target transfer Inter, masuk dalam radar Luciano Spalletti. Menurut laporan dari TC Sports, Spalletti siap mengambil langkah konkret untuk menaturalisasi Castro agar bisa membela Gli Azzurri. Namun, Argentina tetap yakin sang pemain ingin mengenakan seragam albiceleste. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, bahkan telah memasukkan Castro ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay dan Brasil. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berpindah tim nasional selama belum memainkan lebih dari 3 pertandingan bersama tim senior negara yang pertama kali memanggilnya. Selain itu, semua pertandingan tersebut termasuk laga persahabatan harus terjadi sebelum sang pemain berusia 21 tahun. Dengan Castro yang kini masuk dalam daftar pra-pemanggilan Argentina, persaingan antara Azzurri dan Albiceleste untuk mendapatkan jasa sang striker semakin memanas. Jika Castro memilih membela Italia, maka ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Inter yang ingin mendatangkannya dan tidak mengurangi jatah pemain non-Uni Eropa.